Terima kasih masih bersama kami pemirsa. 30 rumah terbakar usai terjadi kerusuhan warga di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Suara belur itu. Mereka kasih sembunyi sana itu. Inilah yang terjadi pemirsa, kerusuhan warga di Kabupaten Yalimo. Yang Anda lihat, api berkobar dengan asap membumbung tinggi ini, ada 30 rumah. 30 rumah terbakar. Kami mendapat informasi dari Kabid Humas Polda Papua. Informasinya aparat keamanan mencoba mengendalikan situasi, bahkan ada aparat yang terluka. Polisi menghimbau agar warga bisa menahan diri. Ada simpan beluru di rumah itu baru ke keluar itu. Beluru itu, simpan beluru. Beluru. Oh, sekarang ini pihak keamanan. Kita kembali ke Jakarta. Sejumlah SPBU swasta yang diminati masyarakat kehabisan stok BBM dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pengusaha SPBU swasta lebih baik berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan mereka. Ya, ini dia Bahlil Lahadalia membantah jika kelangkaan di SPBU swasta terkendala akibat tidak mendapat izin impor BBM pemerintah. Tahun 2025 menurut Bahlil yang Anda saksikan ini ya, pernyataannya pihak SPBU swasta telah dapat tambahan kuota BBM 10% hingga jadi 1.100.000 kiloliter. Jika masih ada kekurangan pasokan, pemerintah justru mengajak mereka berkolaborasi dengan Pertamina karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sektor BBM tetap dianggap strategis untuk dikontrol negara. SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Sementara itu menyikapi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai melakukan kajian mendalam guna memastikan persaingan usaha yang sehat khususnya mencegah adanya monopoli. Kabiro Humas dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur, menegaskan pihaknya tengah menyelidiki kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi di beberapa SPBU swasta sejak beberapa pekan ini, pemirsa. Kajian KPPU ini berfokus pada ketersediaan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang aman. KPPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk mengumpulkan data dengan memanggil Pertamina serta badan-badan usaha swasta yang menyalurkan BBM non-subsidi. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang prioritas dalam pengawasan KPPU. Sehingga sejak awal tahun KPPU sudah melakukan kajian atau penelitian terkait sektor tersebut. Dalam menyikapi persoalan kelangkaan BBM non-subsidi belakangan ini, kami juga sudah melakukan pendalaman yang dibutuhkan. Kami sudah mengundang berbagai pihak yang terkait, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah, serta mengumpulkan data-data maupun informasi yang diperlukan. Saat ini seluruh informasi tersebut sedang diolah oleh teman-teman di internal. Kami berharap hasil kajian tersebut dapat disampaikan dalam waktu dekat ini kepada publik. Jadi kita tunggu saja. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali memanggil sejumlah menteri untuk ikut rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu yang dibahas adalah masalah energi terbarukan. Ya, seperti yang kita lihat ini ada Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian ya, hadir, di mana sejumlah menteri dikabarkan hadir dalam ratas, pemirsa. Ada juga
Bahlil Lahadalia, Menteri SDM. Informasinya juga selain Airlangga dan Bahlil, juga hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Ada juga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus. Ini dia, Aris Marsudianto. Salah satu agenda ratas hari ini adalah membahas bidang energi, pemirsa. Jadi tadi Pak Presiden mengumpulkan beberapa menteri ya yang terkait. Yang pertama, bagaimana Indonesia ini bisa mempunyai pembangkit listrik yang green ya, yang bisa diperbarui ya, renewable energy ya, intinya seperti itu. Nah, kita ada beberapa option ya sehingga nanti bisa murah ke rakyat ya, dan negara mungkin juga tidak melakukan subsidi lagi. Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menempatkan dana negara 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara dikritik ekonom senior dan rektor Universitas Paramadina Didik Rahbini. Menurut Didik, kebijakan Menkeu Purbaya melanggar konstitusi. Pemirsa, penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara menurut Didik Rahbini melanggar konstitusi dan 3 undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang APBN dan juga Undang-Undang Keuangan Negara. Proses kebijakan yang benar harus dijalankan sesuai aturan main. Jika tidak, menurut Didik, ke depan akan menimbulkan presiden bahwa anggaran publik bisa diatur seenaknya pejabat saja. Ya, Menteri Keuangan Purbaya menanggapi santai terkait kritikan Didik Rahbini, bahkan dengan enteng Purbaya nyebut Didik salah memahami undang-undang dan harus belajar lagi. Pak Didik, itu gimana Pak? Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008, bulan September 2021, bulan Mei, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didik harus belajar lagi kelihatannya. Pak, kalau yang 200 triliun itu, tapi ini yang silpa Pak? Silpa apa sal gitu Pak, yang berasal yang 200T itu? Nggak ada urusan, pokoknya uang saya di bank saya geser, dari BI geser. Jadi Anda punya. Ini bukan dipinjemin, saya taruh aja, saya pindahin uangnya. Seperti Anda punya uang di bank A dan bank B, Anda pindahin uangnya dari bank B ke bank A. Uang Anda tetap kan, bentuknya sama ya, tabungan apa-apa. Jadi nggak masalah, cuma pindah aja. Cuman karakteristiknya beda. Kalau bank sentral nggak bisa diakses oleh perekonomian dan perbankan. Kalau di bank biasa bisa diakses dan bisa menyebar dan bisa memberi stimulus ke perekonomian. Itu.